Bincang Kesehatan Solopos FM. Be healthy, be happy, and live longer. Solopos FM Beyond Information. Sobat Solopos, ya sekarang di hari Rabu jam 8 malam seperti biasa dong ya. Kita ngobrol tentang kesehatan, beragam jenis kesehatan yang akan kita bahas di sini pastinya memberikan manfaat. Seperti pekan lalu ya, ternyata banyak banget yang respon sering susah buang air kecil, terus minumnya juga jarang, ternyata ada batu gitu ya. Oke, malam hari ini saya ditemani sama dokter dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, dan hari ini kita akan berbincang tentang screening bayi baru lahir ya. Malam hari ini yang sudah hadir ada Dr. Kartun Hengki, MSc, SPAK, Subspes Neo. Ya, selamat malam dokter. Ya, selamat malam Mas Bayu dan selamat malam Sobat Solopos. Apa kabar dok? Selalu baik, Bro. Masih pakai seragam loh ya? Iya, terlalu semangat walaupun malam hari. Iya, pulang dinas ya dok ya? Iya, betul. Pulang dinas emang biasa berakhir dinas di jam 8 atau jam 7 gitu dok ya? Ya, itu pekerjaannya kita memang, pekerjaan dokter ya. Ya, baik. Tadi siang dok, saya sempat sebelum siaran nih, saya sempat nili apa ya, menjenguk bukan keponakan sih. Anaknya teman saya, cuma saya udah nganggap dia ponakan. Umurnya baru 2 tahun. Ternyata kalau diajak ngomong, mohon maaf, kadang kayak kalau dipanggil nggak noleh gitu. Yeah. Ternyata ada gangguan di pendengarannya, dan di situ saya sempat dengar sih. Yeah. Si ibu dan bapaknya sempat saling nyalahin gitu. Oh, kemana sih waktu baru lahir nggak mau screening, nggak mau cek dulu semua gitu. Akhirnya si anak seperti itu gitu. Apakah memang diperlukan sih dok screening bayi itu? Tapi sebelumnya apa sih dok screening itu terhadap bayi gitu? Mungkin boleh cerita nih sesuai dengan tema kita, screening bayi baru lahir. Ya, selamat malam Sobat Solopos. Ya, jadi memang terkadang kita sebagai orang tua itu memiliki bayi baru lahir itu adalah kebahagiaan yang melebihi ya yang lain ya. Apalagi jika memiliki bayi yang sehat, bayi yang lucu, itu salah mimpinya kita sebagai orang tua ya. Cuma kadang-kadang yang dipikirkan oleh orang tua begitu memiliki bayi adalah yang pertama saya harus memberikan imunisasi, yang kedua saya akan memberikan ASI eksklusif untuk anak saya. Masih ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh orang tua, Mas Bayu. Kadang-kadang orang tua melupakan bahwa ada satu pemeriksaan lagi yang namanya screening yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua yang memiliki bayi. Lah apa tuh dokter itu screening? Itu barang apa itu? Screening itu adalah deteksi awal terhadap suatu penyakit yang akan membahayakan bayi tersebut di kemudian hari. Jadi kita memang kita sebagai dokter anak yang konsultan bayi itu hampir selalu mengerjakan screening untuk bayi-bayi yang baru lahir sehat, baik-baik saja, ataupun bayi-bayi juga yang bermasalah, misalkan bayi prematur, itu semua memerlukan deteksi dini, screening penyakit-penyakit yang dianggap berbahaya. Oke, nah kalau untuk proses screening tersebut apa udah menjadi suatu hal yang semacam SOP di sebuah rumah sakit dok, ataukah harus diminta oleh si orang tua bayi? Iya, jadi itu yang sering ditanyakan orang tua, dok kenapa ini dok anak saya kok waktu bayi lahir kok nggak dikerjakan itu ya dok ya Pak. Itu sering ditanyakan oleh orang tua ya kepada kami bahwa memang untuk di Indonesia sendiri untuk screening bayi baru lahir, baik yang bayi yang sehat maupun bayi yang sakit, bayi prematur, itu memang dari pemerintah sendiri memang belum terlalu masif ya mengkampanyekan. Beda dengan kampanye ASI, beda dengan imunisasi itu luar biasa dari pemerintah. Tapi kalau screening ini memang masih pemerintah baru mengeluarkan satu screening yang dari Permenkes itu hanya hipotiroid saja ya, berbeda dengan di luar negeri. Oke, berarti kita Indonesia yang ibaratnya dikampanyekan baru hipotiroid. Sementara kalau di luar negeri udah seperti apa dok? Kalau kita boleh tahu perbandingan. Jadi luar negeri itu untuk screening bayi baru lahir, contohnya di Australia, di Singapura itu sudah jauh sekali ya. Jadi sudah wajib dilakukan screening. Selain hipotiroid, ada lagi screening mata, pendengaran, ada lagi screening tentang penyakit-penyakit metabolik, ada lagi screening tentang ginjal, kepala. Jadi semua sudah protap di sana. Sedangkan kita memang baru menuju ke arah situ. Yang Permenkes yang ada baru hipotiroid. Sedangkan kalau kita sebagai dokter konsultan bayi, ada beberapa yang memang harus kita sampaikan ke orang tua pasien sebagai opsional. Mau nggak
kan nggak semua mau kan begitu. Oke, padahal di luar negeri udah selengkap itu ya. Bahkan mungkin ya ini ada screening sampai cita-cita bayi gitu. Baik dok, sebagai dokter ya sebenarnya tadi barusan disebutin bahwa kita memberikan opsional kepada orang tua. Nah, yang sangat disarankan itu sebenarnya screening apa dok? Standar minimal lah ketika bayi baru lahir. Standar minimal kalau kita sebagai dokter konsultan bayi, sebagai dokter anak konsultan bayi itu adalah yang pertama hipotiroid ya. Jadi hipotiroid, screening pendengaran, terus beberapa lagi screening lain, mata mungkin juga diperlukan pada beberapa. Jadi screening itu ada 2 ya Mas Wahyu ya. Jadi untuk sobat Solo Pos FM, bahwa screening itu ada 2 untuk bayi baru lahir yang normal-normal saja. Lahir 3 kilo, nangis kuat, terus 2 hari pulang. Itu ada screeningnya, dan juga ada bayi prematur. Nah, untuk screening untuk bayi yang baru lahir yang baik-baik aja itu screeningnya biasanya kita kerjakan adalah screening hipotiroid, screening pendengaran, terus mungkin beberapa screening untuk jantungnya, dan beberapa screening untuk mata. Sedangkan untuk screening bayi prematur sendiri itu jauh lebih lengkap, lebih banyak lagi. Mata wajib diperiksa, ini wajib diperiksa. Jadi kita begitu bayinya misalkan lahir prematur, katakanlah bayinya lahir cuma 8 bulan, apa 7 bulan. Nah, kita akan bertanya kepada orang tua, ini kita sudah akan mengerjakan ini. Nah, kadang-kadang kita sampaikan ke orang tua, fungsinya apa. Nah, nanti kita akan jelaskan untuk ini fungsinya ini, untuk ini fungsinya itu. Oke, tadi ada beberapa jenis screening yang bisa berbeda, bisa juga sama dok ya untuk bayi normal maupun bayi yang lahir prematur. Nah, kalau untuk yang bayi normal dok, mungkin kendala juga yang dihadapi oleh dokter dan juga teman-teman dokter lainnya di sana. Mungkin orang tua yang ngerasa, wah ini biaya toh, ini cuma biaya doang, ini nggak usah deh. Nah, gimana dok bisa meyakinkan para orang tua gitu? Karena jujur nih dok, saya sendiri kedua anak saya tidak melakukan screening ini, padahal istri saya termasuk orang kesehatan sih sebenarnya, tapi dia pun sempat berpikiran, nggak usah lah, kayaknya sih saya dalam kandungan baik-baik aja gitu. Apakah ada hubungannya dok sejak dari kandungan sehingga berlanjut perlu tidaknya screening? Iya, betul sekali. Yang paling gampang dan paling aja misalkan hipotiroid. Oh, itu barang apa itu dok? Itu baru denger dok seumur hidup saya. Kadang-kadang kita jelaskan hipotiroid itu jadi begini, bayinya baik-baik aja, lahir cukup bulan 3 kilo, tetapi begitu dia terkena hipotiroid, bayi ini akan IQ-nya akan turun terus. Misalkan sampai usia 1 tahun, kita enggak tahu kalau dia hipotiroid. Itu IQ-nya tinggal 50, bayangkan. IQ normal anak kita sebagai orang dewasa adalah untuk sekolah ya, itu kan kira-kira 100 lebih ya IQ kita ya. Kalau tinggal 50 kan usia 1 tahun, padahal mungkin anaknya ini misal anak yang paling diharapkan lah, ini tidak di screening hipotiroid, terlewat usia 1 tahun dicek IQ-nya itu tinggal 50, kan anaknya bakal masuk SLB. Akhirnya kasihan sekali. Untuk di Jogja, kebetulan saya juga dari beberapa belajar juga di Jogja, itu untuk semua bayi baru lahir di Jogja sudah di screening semua. Gratis oleh pemerintah. Nah, di Solo saya dengar sudah akan masuk juga. Jadi di Solo akan ada program screening hipotiroid untuk anak-anak. Nah, harapan kita sebagai dokter konsultan bayi ya jangan cuma hipotiroid ya. Screening pendengaran juga wajib, screening mata, screening jantung juga tuh nggak kalah pentingnya. Banyak sekali screening yang lain. Tapi memang yang paling urgent, saya rasa yang cukup berbahaya memang screening hipotiroid itu wajib untuk seluruh bayi walaupun bayinya baik-baik aja. Cuma memang permasalahan utama di situ adalah makan biaya. Nah, itu dia pertanyaannya. Iya. Dan memang cukup banyak sih saya melihat beberapa bayi yang ketika beranjak mau masuk sekolah, mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun itu agak berbeda ketimbang bayi-bayi lainnya gitu ya. Seperti dokter bilang tadi, mungkin ya itu hipotiroid ya. Baik. Sebelum kita bicara tentang tahapan screening bayi sobat dok, pada bayi usia berapa harikah itu bisa dilakukan? Ataukah bayi udah pulang nih, kemudian pas kontrol langsung melakukan screening, ataukah masih pada saat di rumah sakit? Ya, kita mulai dari, kan ada beberapa screening ya. Katakanlah kita akan membahas mungkin 4 screening aja yang penting aja ya. Mungkin ya hipotiroid dulu ya, Mas. Jadi screening hipotiroid dikerjakan pada saat bayinya masih di rumah sakit, usia 2 hari, 3 hari. Kita ambil darahnya dari tumitnya, kemudian kita periksa TSH-nya. Nah, jika memang ada masalah, buru-buru kita terapi. Biar apa? Biar IQ-nya nggak sampai turun. Jadi banyak sekali orang tua itu kadang-kadang gini, setelah 2 tahun baru kok anak saya kok begini ya dok ya, kok begini. Begitu kita cek, wah ternyata hipotiroid bu. Loh, kok bisa dok, anak saya waktu lahir cukup bulan nangis 2 hari langsung pulang. Kok begitu dok? Nah, jadi kita tuh ingin
anak-anak Indonesia itu kualitasnya maksimal gitu loh. Untuk bersaing 10-20 tahun kan anak kita akan bersaing mungkin 30 tahun, dia harus maksimal, dia harus punya IQ yang baik. Selain gizi, imunisasi, ASI ya screeningnya kita itu kewajiban pemerintah juga ya untuk memperhatikan screening. Jadi selain itu, yang kedua screening, contohnya screening mata ROP pada bayi prematur itu kadang-kadang terlewat. Misalkan bayi prematur dirawat selama pakai oksigen selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, sembuh bayi prematurnya, baik-baik aja. Setelah 1 bulan dirawat, syukur alhamdulillah dokter, bayi saya sembuh, terima kasih dokter. Pertanyaan kita sebagai dokter konsultan bayi, mohon maaf Bu, ini sudah di screening, ini belum? Belum semua dok lah, kita sedang screening. Jangan sampai ada apa, kalau ada masalah dengan matanya kan buru-buru diterapi bisa, dokter mata bisa menterapi. Kalau ada masalah dengan pendengaran, dokter THT juga bisa memberi. Jadi kita ingin bahwa bayi-bayi dan anak-anak Indonesia itu betul-betul optimal. Gitu lah. Iya. Dan ini juga semoga nggak hanya hipotiroid tapi juga ke semua ya, mata, pendengaran. Iya. Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Sobat Lawas. Nanti kalau ada pertanyaan seputar screening bayi baru lahir, tema kita hari ini, silahkan. Atau mungkin Anda seperti tadi, saya di awal ada pengalaman menjenguk anaknya teman yang ternyata mengalami gangguan pendengaran di usia yang 2 tahun. Boleh ya diceritain di sini, mungkin ditanyakan langsung kepada Dr. Karton Hengki. Tetap di Bincang Kesehatan. 103.8 FM Beyond Information, screening bayi baru lahir. Itulah obrolan kita bersama dengan Dr. Karton Hengki, MSc, SPAK, Subspes Neo dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, Sobat Lepas, seberapa pentingnya screening pada bayi tadi sudah disampaikan di awal obrolan kita, dan ternyata ada minimal ya dok ya 4 standar screening ya yang dilakukan tadi. Apa aja dok? Yang pertama pendengaran, yang kedua mata, yang ketiga hipotiroid, yang keempat mungkin screening jantung. Screening jantung, hipotiroid itu tadi yang kemudian sekarang sudah digalakan oleh pemerintah ya dok ya? Iya, harapan kita Solo bisa masuk juga. Dan Jogja malah katanya sudah duluan dan gratis. Iya. Oke, semoga Solo segera menyusul. Sobat Solo, Anda jangan khawatir. Anda bisa bertanya di 081-226-103-103 untuk obrolan kita malam hari ini. Dan ini sudah ada yang bertanya nih, dok, dari Yeni yang ada di Ampel. Dok nanya dok, apakah hipotiroid berhubungan dengan hiperaktif atau ADHD atau Down syndrome, ataukah hanya jadi tunagrahita aja? Ya, terima kasih, mungkin pertanyaan baik sekali. Jadi untuk Sobat Solo Pos, bahwa untuk hipotiroid sendiri memiliki gejala yang cukup. Jadi masalah utama di hipotiroid adalah pada saat bayinya tidak menunjukkan gejala apa-apa. Jadi dokter pun tidak bisa tahu sebenarnya ini bayinya ini gangguan hipotiroid tidak. Makanya karena gejala awalnya tidak ada waktu bayi, mungkin 1 bulan pertama nyaris tidak ada gejala, sedangkan efeknya jika timbul berbahaya sekali, sehingga dilaksanakan screening. Kalau nanti bayinya hipotiroid, biasanya pada anak-anak sindrom Down. Jadi sindrom Down itu istilahnya teman akrabnya adalah hipotiroid. Hampir semua sindrom Down kita buru-buru cek hipotiroidnya. Misalkan dia lahir di suatu tempat, tidak dilaksanakan cek hipotiroidnya, kemudian kita lihat ini sindrom Down, wah kita buru-buru cek, jangan-jangan bermasalah dengan itu. Jadi anak-anak yang menderita hipotiroid itu akan anaknya akan pendek, anaknya akan gangguan tumbuh kembang, anaknya IQ-nya akan jeblok. Itu akan membuat orang tua kaget. Anaknya waktu lahir baik-baik aja, dok, kok jadinya seperti ini. Nah, itu yang kenapa kita sebagai dokter anak juga ingin bahwa pemerintah itu juga segera menggalakkan untuk screening hipotiroidnya itu. Oke, kalau untuk detailnya hipotiroid itu tesnya seperti apa, dan kalau boleh tahu menarik kesimpulannya bahwa ini anak ada potensi sehingga kita harus segera melakukan tindakan atau apa gitu. Itu gimana dok? Ya, jadi pada saat usia bayinya 2 atau 3 hari, pada saat kondisi stabil ya bayinya ya, lahir hari malam ini lahir, besok 2 hari kemudian dicek nggak terlalu sulit ya. Kalau memang yang standar oleh pemerintah, diambil darah di tumit bayinya, kemudian diteteskan, kemudian nanti dikirim ke laboratorium, nanti kita tunggu hasilnya. Jika memang yang dicek adalah TSH, jadi hormon TSH. Jika TSH-nya memang meningkat melebihi kadar, ada beberapa kali bilang di atas 20, itu kita sudah, dokter anaknya akan waspada. Ini kita harus periksa lebih lanjut lagi. Cek lagi T3, T4, turun apa naik. Nah, baru nanti dokternya mengambil kesimpulan, baru memberikan obat. Dengan pemberian obat rutin, itu akan mencegah IQ-nya turun.
Nah, jadi memang betul-betul signifikan ini obat. Jadi dia bisa menahan. Jadi bayi anaknya tuh bisa nanti walaupun dia hipotiroid, dia akan sekolah seperti biasa, main seperti biasa, cuma memang konsumsi obat rutin. Oh, gitu. Obat rutin. Itu seterusnya, Dok? Seterusnya sampai kadang-kadang sampai di atas 18 tahun. Nah, jadi obat itu akan mencegah anaknya mengalami degradasi IQ. Itu nyawanya kita sebagai orang tua, itu nyawa bayinya itu untuk IQ anaknya. Begitu. Itu akan menghancurkan segalanya itu. Jadi memang penting banget ini hipotiroidnya ini, karena memang di awal waktu lahir nggak kelihatan apa-apa, mungkin cuma kuning hampir semua bayi kuning lah ya, betul. Terus susah buang air besar ya, rata-rata bayi kadang gampang kadang susah, kan repot toh mencari gejalanya. Nah, jadi memang kenapa screening itu betul-betul penting untuk bayinya. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan screening, Dok, hipotiroid, itu pada usia berapa sih, Dok, bisa tanda-tanda untuk IQ-nya mulai menurun tuh? Jadi pada saat usia 3 bulan itu udah mulai timbul klinis ya. Klinisnya apa, Mas? Misalkan usia 1 bulan masih kuning. Kan biasa kuning kan cuma di awal kehidupannya aja 1 minggu. Ini 1 bulan kok masih kuning. Nah, terus yang kedua, jangan-jangan ada lidahnya besar, makroglosia, susah buang air besar. Dok, tadinya waktu itu anak saya tuh rutin ya, Dok, sehari 5 kali, kok tambah bulan kok 5 hari sekali. Nah, jadi selain kita harus ronsen perutnya pada susah buang air besar, dokternya juga harus berpikir jangan-jangan nih hipotiroid ya. Karena memang susah, memang gejalanya tidak spesifik. Itu akan menyulitkan dokter untuk mendiagnosa. Dikira banyak besar, biasa tuh Bu, mungkin juga karena minumnya asinya atau apa, dipikir itu. Ya, yang khawatir kan di masyarakat kita kan biasanya ibu-ibu tetangga lah yang ngomong ya, oh itu mah biasa, anak saya juga dulu begini, oh itu hal yang nggak apa-apa gitu ya. Dok. Akhirnya kita, oh ya udah nggak apa-apa deh, ternyata baik-baik aja misalkan. Harapannya kan baik-baik aja ya, tapi dokter anaknya juga harus berpikir jangan-jangan ini. Tawarkanlah ke ibunya, apa ke orang tuanya, bagaimana kalau kita cek ini, apakah ibu setuju apa tidak, seperti itu. Baik, Dok, selain screening hipotiroid ya, tadi disebut screening penglihatan, pendengaran dan juga untuk jantung ya. Apakah kalau untuk penglihatan itu jadi suatu hal yang harus, Dok, atau kan biasanya katanya gini, Dok, kalau bayi masih baru lahir kan disenterin itu kan matanya emang belum bisa ngikutin ya. Ntar kalau udah di rumah seminggu baru dia ngerespon. Jadi ada yang bilang entar aja kalau misalnya di rumah nggak ada baru periksa lagi ke dokter gitu. Itu benar nggak sih begitu, Dok? Anggapan nanti aja kalau udah seminggu atau 2 minggu matanya masih kayak gini baru periksa ke dokter gitu. Ya, biasanya kalau keluhan orang tua mengenai matanya belean, Dok, gitu ya. Padahal contohnya segini ya. Jadi memang kalau mata memang tidak semua mungkin ya. Tapi gini, misalkan bayinya prematur atau bayinya cukup bulan, bayinya 3 kilo, tapi mendapat terapi oksigen yang lama, sakit lah bayinya, sepsis, atau mungkin dia kuning di macam-macam ya yang sakit ya. Itu kalau semua bayi prematur jelas wajib ya kita cek ya. Jadi kita cek kenapa banyak kejadian retinanya bermasalah. Nah, itu kalau retinanya bermasalah dan kita tidak memberikan terapi sejak awal, anaknya akan jadi buta. Nah, begitu dia bayi prematur, misalkan bayi prematur dirawat di inkubator, dapat terapi oksigen, opnam 1 bulan, Dok, anak saya syukur alhamdulillah sekarang sudah membaik, Dok. Itu ibunya kita kasih tahu, Bu, harus cek matanya, jangan sampai matanya ada masalah, karena bisa diterapi, Mas Wahyu, atau dengan sobat. Jadi begitu ternyata ketahuan matanya dilaser oleh dokter mata, matanya akan kembali normal. Nah, jadi memang screening ROP, retinopathy of prematurity pada bayi prematur itu memang wajib kita kerjakan. Dan juga buat bayi-bayi yang cukup bulan atau bayi yang baik-baik aja tapi mendapat terapi oksigen, bayinya sakit. Kan banyak atau bayi 3 kilo tapi sakit. Nah, kan banyak juga di opnam selama berapa minggu dapat terapi oksigen, mendapat terapi antibiotik, itu perlu sekali mendapat penanganan di bidang mata. Baik, ini ada satu lagi yang nanya, Dok. Ada Yani di Taudan. Kalau misalnya bayi prematur itu pasti diperiksa jantung ya, Dok. Bagaimana dengan bayi normal? Apakah perlu? Ya. Jadi itu pertanyaan juga yang sangat baik ya. Jadi screening pada jantung bayi itu semua bayi ya. Kalau di luar negeri semua screening jantung bayi itu simpel untuk bayi yang lahir ya. Misalkan bayi 3 kilo langsung menangis. Nah, screening jantung bayi itu dikerjakan dengan memeriksa pulse oximetri sebelum pulang. Contohnya lahir di bidan atau lahir di rumah sakit atau lahir di puskesmas, itu wajib dicek. Banyak kejadian baik ini ya, Mas ya. Yang kita takutkan sebagai dokter konsultan gini, bayinya pulang sampai di rumah 2 hari kolaps bayinya. Buru-buru dibawa lagi udah terlambat. Ternyata sakit jantung bayinya. Nah, pada saat sebelum pulang kita harus screening dengan oximetri.
Di semua pusat kesehatan pasti punya, rumah sakit, puskesmas punya semua. Jadi mereka akan men-screening untuk oximetri. Jika saturasinya di bawah 95, dokternya mungkin akan menunda pulang bayinya untuk melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dokter juga akan mendengarkan ada bising jantung nggak. Nah, bising jantung ini pada bayi, kita sebagai dokter kadang-kadang waktu lahir bising jantungnya baik-baik aja, Dok. Ini banyak kejadian, Dok. Waktu lahir anak saya katanya nggak ada masalah jantung, tapi setelah usia 3 minggu katanya kok jantungnya membesar. Kenapa, Dok? Kok dokternya nggak tahu sejak awal? Karena memang secara teori bising jantung pada bayi itu kadang-kadang nggak terdengar di awal kehidupannya. Makanya kita pakai alat namanya saturasi oximetri itu. Itu screening yang penting sekali untuk bayi. Di luar negeri sudah standar untuk memulangkan bayi. Harapan kita di Indonesia, di Solo kita juga memakai hal seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi Sobat Solopos. Ini menarik ya, karena jujur ini saya punya 2 anak pun nggak ada kepikiran untuk screening pada saat itu. Alhamdulillah baik-baik saja. Jangan sampai juga Anda yang merasa bayinya ketika lahir baik-baik saja, ternyata kemudian hari timbul masalah, Dok ya. Yeah. Nanti kita akan kembali Sobat Solopos yang masih ingin bergabung, silakan di 081 226 1313 di Bincang Kesehatan. Selamat 103,8 FM Beyond Information, masih bersama Dr. Kartun Hengki, MSc, SPAK, Subspes.Neo dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sobat Solopos, kita membicarakan screening bayi baru lahir. Ini ada penanya Dok, Ibu Nur nanyain, saya punya tante ada lemah jantung, kemudian sempat dibilang nggak usah punya anak, kasihan bayinya gitu, dan akhirnya qadarullah anaknya lahir tapi hanya berumur 1 hari. Itu apakah itu ada ini, Dok, faktor keturunan juga ketika si orang tua punya kelainan jantung, pasti anaknya juga lemah jantung itu? Ya, jadi memang kalau faktor ibu pengaruh sekali untuk bayinya ya. Ibu yang sakit jantung atau ibu yang autoimun, SLE, atau ibu yang diabetes. Kalau lupus, Dok, juga? Lupus juga, jadi berpengaruh semua. Jadi begitu ibunya kita tahu ada faktor risiko, maka dokternya akan mengerjakan protap ya. Mungkin sakitnya misalkan sakit diabetes atau sakit jantung, wah kita akan melihat jantungnya juga bayinya. Itu sudah harus dikerjakan oleh dokter anaknya ya. Jadi kita akan bukan hanya cuma screening jantungnya saja, kita akan sampai minta eko untuk jantungnya, sampai EKG, eko semuanya kita kerjakan. Sama kita cari yang lain. Jadi memang faktor resiko ibu akan sebagai warning, peringatan untuk kita sebagai dokter anak, ini hati-hati, bayinya mungkin bermasalah. Kita akan mengerjakan ini dengan hati-hati, pelan-pelan. Kita akan mencari tahu ada masalah nggak. Jadi kalau ibunya jantung, kemungkinan besar anaknya juga bisa masalah jantung. Ibunya diabetes, ibunya kencing manis, bayinya juga mungkin ada masalah jantung. Ibunya SLE, lupus atau segala macam yang mendapat obat-obat autoimun, bayinya juga kita akan cek. Jadi kita akan cek semuanya. Kalau memang kita melihat ada faktor risiko di ibunya. Oke, gitu. Ya. Ibu Nur ya, semoga puas ya, sudah terjawab sangat detail. Memang ketika orang tua memiliki faktor risiko, ada kemungkinan sang anak ya harus lebih concern lagi, Dok. Iya, ya. Dokter anaknya akan waspada itu. Oke, baik, Dok. Kalau bicara screening tadi kita sudah cerita tentang 3 screening. Sekarang kalau pendengaran, Dok, sejak awalkah memang bayi itu perlu? Apakah masih di rumah sakit ataukah bisa nanti-nanti, Dok? Nanti-nantinya ya nggak terlalu lama lah, mungkin 1-2 bulan gitu. Ya, yang biasa ditanyakan oleh orang tua, dokter ini anak saya tuh sudah bisa mendengar sejak lahir belum? Nah itu paling sering ditanyakan ya. Sebenarnya kalau mendengar itu bukan hanya sejak lahir ya, di dalam kandungan bayinya sudah bisa mendengar. Makanya kenapa banyak orang tua pada saat ibunya masih hamil mendengarkan suara musik klasik, itu memang secara teori bayinya sudah bisa mendengar sejak di dalam kandungan sampai bayinya lahir. Kita biasanya apalagi bayi prematur ya, kita pasti cek. Sedangkan untuk bayi-bayi yang cukup bulan ya kita cek beberapa hari kemudian kita konsulan ke dokter spesialis yang lain, THT, untuk cek. Biasanya dia cek yang pertama mungkin dia cek secara dengan menggunakan alat. Dicek apakah ada masalah. Kalau ada masalah dia cek lagi umur 3 bulan. Jadi seperti itu. Jadi screeningnya untuk pendengaran penting sekali. Kenapa? Ini akan berpengaruh, jangan-jangan bayinya jadi speech delay nanti umur 2 tahun, terlambat bicara. Ternyata setelah dicek umur 2 tahun, loh bayinya tuh anaknya tuli, berarti tulinya sejak lahir, makanya dia nggak bisa bicara. Nah seperti itu. Jadi memang penting sekali. Penting sekali untuk kita dokter anak dan orang tua untuk waspada juga masalah pendengar. Jadi nggak ada ruginya ya. Saya mau screening dokter mengenai pendengaran anak saya, apakah
baik-baik saja. Oh Bapak, saya mau tetap di screening dokter. Jadi orang tua memang harus banyak membaca, banyak bertanya kepada dokter anak, minta kalau memang dokter anaknya belum menganjurkan, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kita, dokter mohon maaf saya minta ini bisa enggak dokter? Apakah perlu screening ini dokter? Nah, jadi ada peran aktif dari orang tua. Iya, jadi orang tua. Karena selama ini orang tua tuh rata-rata yang dipikirkan adalah imunisasinya dokter, mohon maaf imunisasinya dari umur 1 sampai 1 tahun. Sudah lengkap. Dokter ASI, dokter saya sudah memberikan ASI. Nah, padahal screeningnya lupa dikerjakan. Oke. Nah, di sini juga otomatis peran dari stakeholder juga dok ya, pemerintah atau mungkin juga rumah sakit mau sering mengkampanyekan supaya screening ya. Harusnya memang pemerintah harus banyak mengkampanyekan dan ya maunya kita kan ya gratis lah ya. Seperti imunisasi kan gratis ya. Imunisasi A, B, C, D kan gratis ya. Maunya kita juga screening ya awalnya mungkin hipotiroid lah yang gratis seluruh Indonesia. Paling nggak kota Solo lah, kita tinggal di Solo. Sehingga apa? Walaupun orang tuanya tidak ada biaya itu bisa di cover. Gitu. Baik. Nah, kalau bicara lagi soal screening nih, kan banyak mungkin dok orang tua yang ngerasa dalam kandungan sih normal. Ketika periksa ke dokter kandungan dinyatakan bayinya sehat, baik-baik saja, tidak ada kelainan sejak kandungan dan si ibu mungkin nutrisinya sangat diperhatikan. Sehingga ketika lahir dengan sangat pedenya gitu, dengan sangat percaya diri bahwa anak saya baik-baik saja gitu. Padahal itu tadi dokter bilang potensi-potensi itu tetap ada ya dok ya. Nah, sekarang gimana sih dok secara sekilas mungkin lewat forum ini juga kita bisa dalam tanda kutip memberikan edukasi kepada calon orang tua ya bahwa itu penting gitu. Gimana dok yang secara masifnya apa sih dok yang bisa dilakukan oleh mungkin dokter atau mungkin seperti media penyiaran gitu. Ya, jadi kalau saya memang penting sekali screening ya, Mas Wahyu dan Sobat Salopos. Jadi screening pada bayi itu memang repotnya di awal-awal tidak ada gejala. Bayinya baik-baik aja, nggak ada masalah. Timbul masalah setelah umur berapa 1-2 tahun ya. Jadi memang orang tua, bapak dan ibu harus buka internet lah ya, harus zaman sekarang itu semua harus tahu ya bahwa memang untuk bayi baru lahir, wah anak saya belum dikerjakan, aku tak minta ke dokter anak yang langganan saya istilahnya ya, dokter anak kepercayaan saya. Jadi dokter anaknya akan memberi ibu permintaan ibunya pasti akan istilahnya dijelaskan oleh dokter anaknya. Oh iya bu, kita boleh periksa dok. Oh ini nggak perlu diperiksa bu, karena saya yakin begini. Jadi harus memang banyak bertanya kepada dokter anak, istilahnya yang melahirkan anaknya ibu ya, yang membantu kesehatan anaknya ibu ya. Jadi memang orang tua harus aktif. Kita juga sebagai stakeholder, karena pemeriksaan itu kadang-kadang mahal ya Mas Wahyu ya. Contohnya pemeriksaan enzim ya. Jadi ada pemeriksaan namanya metabolik untuk mengetahui itu kan ya mahal ya. Tidak semua orang tua mohon maaf bisa mengakses karena biayanya mahal, segala macam ini, segala macam itu. Nah, makanya kalau kita sebagai dokter anak konsultan bayi ya harapannya bisa nggak ya dijamin oleh pemerintah. Jadi orang tua nggak usah dikasih tahu juga kita berikan. Contohnya imunisasi campak kan nggak usah imunisasi MR apa BCG, orang tua nggak usah ngomongnya, suntik aja dia langsung kan begitu. Jadi nggak usah kita ngomong, langsung kita cek Indonesia Raya gitu kan. Jadi orang tahu kan lebih gampang buat kita. Jadi memang pemerintah harus membantu kita juga. Oke, siap. Ini Dokter Carlton Hengki nih kalau misalnya maju di 2024 mungkin banyak yang support dok. Baik, bercanda dok. Nanti kita akan kembali lagi Sobat Telepos, tetap di Bincang Kesehatan bersama Dr. Carlton Hengki. Selamat 103,8 FM Beyond Information masih bicara screening bayi baru lahir Sobat Telepos bersama Dr. Carlton Hengki, MSc, SPAK, Subspes /Neo dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan tadi udah banyak banget ya dok yang udah ceritain ya tentang screening, betapa pentingnya, dan saya yakin juga Sobat Telepos merasa sepakat lah ya, ternyata penting. Saya sendiri terutama yang hipotiroid itu agak menakutkan juga. Jadi memang. Nah dok, sekarang gini, para orang tua ada nggak sih dok kata terlambat? Dalam artian tadi setelah mungkin ya ada Sobat Telepos yang mendengarkan, waduh anak saya belum screening, sekarang umurnya udah 1 tahun, 2 tahun gitu, 3 tahun. Ada nggak sih dok kata terlambat? Udah terlambat nih kayak kalau saya mau screening anak udah umur segini gitu, atau gimana dok? Ya, jadi kalau untuk telinga dan mata, mungkin kalau sudah umur 2 tahun, 3 tahun orang tua bisa lihat sendiri. Oh, anak-anak saya baik-baik aja dok matanya. Oh, telinganya denger biasa kok, aman. Tapi saya rasa kalau hipotiroid gak ada salahnya orang tua tetap cek ya. Tetap cek, harapannya ya normal ya. Jadi kita cek itu berharap semuanya normal ya. Jadi
tidak ada kata terlambat. Jadi memang screeningnya tetap dikerjakan saja, cuma kehilangan biaya saja, tapi at least ibu betul-betul aman. Oh ya, yang ini bukan masalah buat anak saya ternyata, dok. Seperti itu. Jadi tetap tidak ada kata terlambat untuk orang tua untuk mengerjakan untuk anak tercintanya. Yang khawatirnya mungkin gini, dok. Umur 2 tahun 3 tahun takutnya mengalami penurunan IQ nih, karena mungkin kok dibilangin susah banget sih, kok dikasih tahu diajarin kayak gini kok nggak bisa, mungkin itu pertama. Yang kedua mungkin ketika kok anak saya ngomongnya belum lancar, speech delay, mungkin itu jadi satu kekhawatiran yang ayolah segera diperiksa, syukur-syukur ya cuma emang kebetulan lagi lambat bicara aja gitu, dok ya. Oke, ini penting juga nih. Baik, terakhir dok, mungkin dok yang ingin disampaikan kepada Sobat Solo Pos terkait dengan screening dini pada bayi dan juga kita sebagai orang tua harus gimana, dok? Ya, jadi untuk Sobat Solo Pos, ayah bunda, jangan ragu-ragu meminta screening kepada dokter spesialis ayah bunda. Saya rasa dokter spesialisnya juga pasti akan welcome sekali jika memang ayah bunda saya ingin di screening ini. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bagaimana, langsung minta saja. Kalau memang dokternya belum menawarkan, minta screening, malah ditawarkan lebih banyak lagi screening yang lain juga ya. Jadi yang pertama untuk ayah bundanya. Yang kedua juga untuk pemerintah, ya kita ingin ini sebagai perhatian ya, terutama untuk Kota Solo, bahwa bisa nggak sih kita ini dibiayai oleh pemerintah, nggak usah membayar, karena tidak semua mampu untuk membayar screening yang perlu biaya juga ya. Paling nggak kalau pemerintah bisa memfasilitasi ini, atau mungkin BPJS dimasukkan dalam bisa diklaim BPJS, kan ini akan meringankan orang tua. Jadi bukan hanya orang tua yang mampu yang bisa, tapi semua masyarakat, orang tua mampu tidak mampu bisa mengakses ini, screening ini. Oke, baik. Dr. Carlton Hengki, MSc, SPAK, Subspes.New dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, luar biasa. Informasinya sangat detail, sangat jelas, dan menggugah sih kalau saya bilang. Dan luar biasanya lagi loh Sobat Solo Pos, pulang dinas dari rumah sakit langsung ke sini demi sharing ilmu penting ini buat Anda. Oke, baik dokter, terima kasih. Terima kasih. Sudah berkunjung, kapan-kapan bisa main lagi dengan tema yang tetap seru ya. Terima kasih dan hati-hati di jalan, dok, pulangnya, dok. Selamat malam. Baik, Sobat Solo Pos, bincang kesehatan sudah kita akhiri ya. Malam hari ini Anda bisa ikutan lagi ngobrol pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya di Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno. Selepas kilas peristiwa pukul 21 nanti akan ada Heru Cahyono yang akan menemani Anda di Selekta Malam. Saya Wahyu Panji pamit, terus dengarkan Solo Pos FM, News Radio with Smart Listener. Selamat malam.